Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji seputar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya Allah mudahkan untuk senantiasa mengikuti jejak hidup beliau dan bisa mengikuti semua tuntunan beliau sampai akhir kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita masih membahas tentang beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum Nabi SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dan insyaallah pada pagi hari kita akan membahas dua peristiwa penting. Yang pertama peristiwa atau kisah pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah, dan yang kedua tentang peristiwa renovasi Ka'bah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sekilas membahas tentang apa yang Nabi lakukan ketika beliau sudah berusia 25 tahun, di mana beliau menjadi utusan sebagai pedagang yang membawa barang dagangan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah ketika mendengar tentang akhlak Nabi SAW, tentang sikap beliau yang sangat luar biasa, beliau menawarkan kepada Nabi SAW untuk menjadi salah seorang yang membawa barang dagangan beliau ke Syam. Karena Khadijah seorang wanita Mekah yang sangat kaya raya, saudagar. Beliau biasa mengutus para pedagang untuk membawa barang beliau ke negeri Syam dan ke negeri yang lainnya untuk nantinya bagi hasil. Nah, di antara orang yang diutus adalah Nabi Muhammad SAW, dan saat itu Khadijah mengutus budaknya yaitu bernama Maisarah untuk mendampingi Nabi SAW membawa barang dagangan ke Syam. Singkat cerita, ketika Nabi SAW pulang dari Syam, ternyata Nabi mendapatkan keuntungan yang sangat besar yang berbeda dengan para trek lainnya. Di samping itu juga Maisarah mengisahkan tentang sikap Nabi SAW selama dalam perjalanan, selama beliau berdagang di sana, juga membuat Khadijah semakin takjub dengan sikap sang Nabi SAW tersebut. Akhirnya Khadijah ini ingin menjadikan beliau sebagai sang suami. Padahal sebelumnya sudah banyak orang-orang Mekah atau tokoh-tokoh Mekah ingin menikahi Khadijah, ingin melamarnya, tapi sang Khadijah menolaknya. Nah, ketika peristiwa terjadi, maka Khadijah radhiyallahu anha teringat dengan seorang teman dekatnya yang bernama Nafisah bin Munyah. Akhirnya Khadijah menyampaikan keinginannya kepada Nafisah ini agar menjadi pembuka jalan. Menyampaikan ke Nabi SAW bahwa Khadijah ingin menikahi atau ingin dilamar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nafisah pun datang menemui Nabi SAW dan menyampaikan perihal beliau datang. Disebutkan bahwa Nafisah bertanya kepada Nabi SAW, kenapa engkau belum menikah? Dan Nabi SAW itu sudah berusia 25 tahun, dan itu sudah usia menikah, begitu ya. Dan Nabi mengatakan bahwa saya belum memiliki bekal yang cukup untuk menikah, karena Nabi memang bukan orang yang kaya saat itu. Beliau hidup bersama pamannya dan pamannya juga bukan orang kaya.
pedagang biasa, ya, pedagang kecil-kecilan rasanya begitu. Nah, ketika Nafisah menyatakan bahwa bagaimana wahai Muhammad jika ada seorang wanita cantik, kaya raya, punya akhlak yang baik, ingin menikah dengan dirimu. Nabi bertanya, siapa yang kau maksud? Maka Nafisah mengatakan Khadijah binti Khuwailid. Maka setelah itu Nabi menjawab, kalau begitu saya siap. Setelah itu terjadi, maka Nabi SAW menyampaikan kabar ini kepada sang pamannya. Ada Abu Thalib, ada Hamzah. Dan sebenarnya setelah itu Nafisah kembali menemui Khadijah dan menyampaikan bahwa Muhammad SAW ini setuju untuk menikah dengan sang Khadijah. Singkat cerita, sang Nabi SAW pun mengabarkan kepada sang paman. Akhirnya beliau bersama sang pamannya datang ke rumah Khadijah, melamar sang Khadijah. Abu Thalib bersama Nabi SAW datang menemui Khuwailid, ya, karena Khadijah binti Khuwailid, bapaknya Khuwailid, ya, datang ke rumah Khadijah untuk melamar Khadijah. Maka akhirnya sepakatlah kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan, dan mahar yang diberikan oleh Nabi kepada Khadijah disebutkan dalam beberapa riwayat 20 ekor unta muda. 20 ekor unta muda, dan tentunya semua itu ya ditanggung oleh sang paman, ya, untuk memberi mahar untuk Khadijah. Kemudian disebutkan bahwa usia Khadijah saat itu, riwayat yang paling masyhur berapa? Iya, 40 tahun usia Khadijah saat itu. Ini yang paling masyhur, yang paling terkenal, dan yang disebutkan oleh Syekh Barakfil Kitab Al-Maktum. Tapi ada riwayat lain yang menyatakan bahwa beliau itu berusia 28 tahun. Ada yang mengatakan 35 tahun. Ini ada beda pendapat tentang berapa usia Khadijah ketika beliau menikah dengan Nabi SAW. Tapi yang paling masyhur adalah Khadijah berusia 40 tahun dan Nabi SAW saat itu masih berusia 25 tahun. Kemudian setelah kedua belah pihak sepakat, akhirnya dilangsungkan pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan itu masanya sekitar 3 bulan, ya, setelah kepulangan dari Syam, ya, 2 bulan atau 3 bulanan itu setelah beliau pulang dari Syam. Maka ketika itu yang menghadiri walimah atau acara resepsi pernikahannya dari kabilah Bani Hashim dan juga dari kabilah Mudhar. Tentunya dilakukanlah walimah, ya, seperti kebiasaan orang-orang Quraisy. Di walimah ini sudah ada yang sejak zaman jahiliyah dahulu. Dan Nabi SAW hidup bersama Khadijah selama 25 tahun. Selama 25 tahun, karena usia Nabi ketika menikah 25 tahun dan Khadijah 40 tahun, dan Khadijah wafat di tanggal 10 atau tahun ke-10 setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, ya, di 10 masa kenabian, sehingga Aisyah Khadijah hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Dan dalam masa 20 tahun itu Allah mengaruniai 6 anak untuk keduanya. Yang pertama adalah Al-Qasim. Al-Qasim ini anak lelaki dan yang pertama, dan dengan nama anak inilah beliau diberi kunyah Abul Qasim. Nabi SAW nama kunyahnya Abul Qasim. Yang kedua ada Zainab binti Muhammad, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulsum, dan yang kelima Fatimah, dan yang keenam adalah Abdullah bin Muhammad. Abdullah itu anak yang lahir ketika sudah hijrah ke Madinah. Jadi ada 6 anak yang lahir dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan semua anak beliau ini, anak Nabi SAW,
yang laki-laki itu wafat di usia masih kecil. Ya, anak-anak Nabi yang laki-laki ada Al-Qasim, ada Abdullah, dan juga Ibrahim yang dari Maria Qibti ya. Itu wafat ketika mereka masih usia kecil, masih usia bayi. Adapun yang perempuan ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah, mereka hidup sampai di masa Nabi diangkat Rasul, bahkan sampai beliau hijrah ke Madinah. Dan keempat-empat ini masuk Islam semuanya, dan 3 yang pertama itu wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ketiga anak beliau ini wafat ketika Nabi masih hidup. Adapun Fatimah radhiyallahu anha ini beliau wafat 6 bulan setelah Nabi wafat. Insyaallah luar biasa ya. Jadi Rasul itu ujian kehidupan ya, ditinggal oleh anak-anaknya ya, dari sejak bapaknya, ibunya, kemudian pamannya, kakeknya, istrinya, kemudian anaknya. Di usia beliau masih hidup, sehingga beliau merasakan betapa beratnya ujian yang menimpa beliau pada keluarganya. Makanya kata para ulama, ketika kita mengusir, maka ingatlah Nabi SAW bagaimana beliau mendapati musibah itu. Belum beliau berdakwah yang luar biasa itu ya, tapi ini ujian kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Jadi singkat cerita bahwa Nabi SAW menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun, dan beliau hidup bersama Khadijah selama 25 tahun berikutnya, dan tidak dikaruniai 6 orang anak. Al-Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Ini sekilas tentang pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah. Nanti bagaimana rincian kehidupan Nabi dengan Khadijah ya, terutama setelah beliau diangkat menjadi Rasul, itu akan disampaikan nanti pada bab-bab selanjutnya. Ini hanya global saja yang mengisahkan tentang pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah dan anak-anak yang lahir dari sang Khadijah. Kemudian kisah yang kedua jemaah sekalian, ini yang juga tidak kalah menariknya, itu peristiwa renovasi Ka'bah ya. Ini peristiwa yang sangat penting yang terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Disebutkan dalam berbagai referensi kitab sirah bahwa di tahun ke-35 atau di usia Nabi mencapai 35 tahun, kaum kufar Quraisy mereka memiliki keinginan untuk merenovasi Ka'bah. Kenapa? Karena disebutkan bahwa Ka'bah saat itu, kondisi Ka'bah sudah sangat memprihatinkan. Karena pertama memang itu sudah bangunan tua sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, dan yang kedua bangunan dulu tidak sekuat bangunan sekarang. Artinya kalau dulu itu Ka'bah itu hanya batu-batu ditata begitu, sehingga itu sangat mudah untuk roboh. Ditambah di tahun tersebut terjadi banjir besar ya di kota Mekah, dan kita tahu bahwa kota Mekah itu kan, atau Ka'bah itu ada di seperti kayak lereng gunung ya, jadi ada sekitarnya gunung ini, dan sehingga ketika hujan deras itu ya air semuanya ya mengalir ke area Ka'bah, dan itu sangat besar pengaruhnya bagi Ka'bah, sehingga pada tahun itu Ka'bah menimpa banjir, dan berapa sisi Ka'bah itu retak bahkan roboh. Nah, kaum kufar Quraisy karena mereka memiliki pengagungan yang tinggi terhadap Baitullah ini, akhirnya mereka bersepakat untuk merenovasi kembali, yang memugarkan Ka'bah kembali agar lebih bagus ya. Tapi yang terjadi setelah mereka bersepakat untuk merobohkan Ka'bah dan mereka ingin membangun kembali, tapi mereka itu takut, tidak ada yang berani untuk mulai menghancurkannya, karena kan ini serangan mereka akan dibangun ulang, karena pondasi ataupun bangunan lama itu harus dirobohkan itu baru dibangun kembali dari awal.
di atas fondasi yang sama. Tapi ternyata walaupun mereka sepakat untuk merenovasi Ka'bah, tapi tidak ada yang berani untuk memulai merobohkan sisa Ka'bah yang masih tegak itu. Kenapa? Karena mereka teringat dengan kisah Abrah dulu. Masih ingat ya? Abrah datang ke Yaman untuk menghancurkan. Apa terjadi? Allah kirim burung ya berkelompok-kelompok sampai mereka menghancurkan semua tentara itu. Kenapa? Itu baru mereka niat untuk menghancurkan Ka'bah. Orang Quraisy masih ingat tentang kisah itu. Ini jangan-jangan nanti kalau kita hancurkan Ka'bah, Allah murka, bisa binasa kita semuanya. Akhirnya ada seorang tokoh yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Ini bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Beliau mengatakan pada kaumnya, apa yang kalian inginkan dari untuk apa yang kalian inginkan terhadap Ka'bah ini? Kalian ingin memperbaikinya atau kalian ingin menghancurkannya? Mereka menjawab, kita tidak ingin untuk memperbaikinya. Kalau begitu kalau begitu jangan takut, kita akan menghancurkannya untuk membangun kembali. Tapi tak aja kaumnya nggak berani. Akhirnya Al-Walid sendiri yang beliau pulang ke rumahnya bawa pancul itu yang semisalnya untuk menghancurkan itu, dan dia berkata, ya Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kemudian beliau pun mulai menghancurkan Ka'bah. Hari pertama sampai sore beliau sudah sampai, stop dulu. Yang lain ngapain? Nonton, lihat. Nggak ada yang mau mendekat. Ternyata orang-orang lain ini menunggu apakah Al-Walid ini akan tertimpa sesuatu setelah menghancurkan atau tidak. Sampai sore malam Al-Walid meninggalkan bait Ka'bahnya belum selesai, dan orang-orang menunggu apakah besok Walid masih hidup atau tidak. Nah, nunggu malamnya, jangan-jangan nanti Walid kena azab karena telah menghancurkan Ka'bah. Paginya Al-Walid keluar dari rumahnya dengan kesehatan yang full dan kembali menghancurkan Ka'bah, menyelesaikan penghancuran Ka'bah tersebut. Dan ketika kaumnya melihat ternyata baik-baik saja, baru mereka itu ikut membantu Al-Walid dalam merobohkan Ka'bah. Nah, selesai merobohkan Ka'bah, mereka punya kesepakatan. Apa itu? Bahwa mereka sepakat tidak boleh uang haram, baik itu uang riba, uang harta kezaliman, atau uang dari pelacuran, tidak boleh digunakan untuk biaya membangun Ka'bah. Walaupun mereka orang musyrikin, tapi tetap mereka ini membangun Baitullah, nggak boleh dari hasil harta yang haram. Dan itu yang sepakati. Dan kita pernah sampaikan di bab di awal Jahiliyah, di mana istilah itu tentang pelacuran itu merebak, riba jadi keseharian mereka, sehingga potensi harta sangat besar di zaman itu. Oleh karena itu mereka bersepakat tidak boleh dijadikan untuk biaya pembangunan Ka'bah dari harta yang haram, dan mereka semuanya sepakat untuk itu. Setelah itu mereka mulai membangun Ka'bah, dan disebutkan dalam riwayat bahwa masing-masing kabilah itu membangun sisi tertentu, jadi bagi-bagi tugas. Kabilah ini bagian ini, kabilah ini bagian ini, sampai pada akhirnya harta mereka yang halal tidak cukup untuk merampungkan Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Bapak sekalian, kalau kita ingin tahu bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Ismail itu adalah bentuknya seperti di kapital. Tahu di kapital? Jadi bentuknya begini, ujungnya itu bukan segi empat, jadi bukan kubus bentuknya. Jadi bagian yang arah hijr itu, ini arah Aswad, ini rukun rukun Yamani. Di sini, nah di sini itu begini melengkung.
Di zaman Nabi Ibrahim dulu, itu Ka'bah memanjang sampai yang sang itu disebut dengan Hijr Ismail itu, yang bentuk setengah lingkaran, ya, di luar Ka'bah itu ya. Itu pondasi zaman Nabi Ibrahim. Jadi dulu Ka'bah itu sampai ke sini, sampai melengkung begini, full semuanya, tidak ada yang beginian. Ini apa tandanya? Ini ternyata di zaman Quraisy ketika mereka merenovasi Ka'bah, ternyata mereka kehabisan dana halal. Kalau ada haram banyak mas, tapi karena mereka dari awal ini nggak boleh dari harta yang haram, maka dana halal yang mereka miliki habis, nggak cukup untuk membangun Ka'bah sesuai dengan fondasi dasar. Akhirnya mereka membangun Ka'bah lebih pendek. Kalau disebutkan bahwa dulu kisaran panjang Ka'bah itu ke samping begini sekitar 16 meter. Nah di samping itu jadi 13 meter. Jadi ada 3 meter sekian itu yang harusnya bagian dari Ka'bah, tapi di luar Ka'bah. Makanya mereka itu membuat lingkar ini untuk menunjukkan bahwa ini bagian Ka'bah loh. Jadi bagian dari Ka'bah ini. Kenapa nggak sempurna? Karena dulu nggak cukup duitnya. Makanya ketika Nabi SAW di Madinah setelah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah sampaikan pada Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, niscaya aku akan merobohkan Ka'bah lalu bangunnya kembali di atas fondasi Ibrahim serta menjadikan baginya 2 pintu. Ya, jadi emang Ka'bah yang dibangun kembali oleh kaum Quraisy itu tidak seperti persis dengan zaman Nabi Ibrahim. Bedanya apa? Pertama dari sisi panjangnya, Nabi Ibrahim sampai 16 meter. Ya, zaman Quraisy hanya 13 meter. Sisanya diberi lingkaran sebagai pembatas. Ini menandakan masih bagian dari Ka'bah. Yang kedua, Ka'bah dulu itu ada 2 pintu, pintu depan sama pintu belakang. Masuk, pintu keluar, dan 2 pintu. Dan pintu zaman dulu itu langsung di dasar tanah gitu, bumi dasar, bagi yang depan maupun yang belakang di bawah. Zaman Quraisy pintunya tinggal 1, ya, yang lainnya 2 jadi 1 dan agak tinggi sedikit. Kenapa ditinggiin? Karena memang di zaman itu pintu itu agak di bawah sehingga siapapun yang masuk itu mudah, dan itu rawan, sehingga mereka naik tinggi biar yang masuk itu hanya orang yang sengaja untuk ke situ, dan mereka boleh melarang siapa yang mau masuk menurut mereka gitu ya. Yang berikutnya juga yang membedakan Ka'bah zaman Ibrahim dengan zaman Quraisy itu adalah zaman Nabi Ibrahim tidak ada atapnya, jadi blok gitu ya. Atapnya nggak ada atap. Di zaman Quraisy mereka pakai atap. Kenapa pakai atap? Karena di zaman itu mereka biasa naruh barang-barang berharga di dalam Ka'bah. Dan karena Ka'bah itu tidak ada atap dan juga tidak setinggi sekarang, disebutkan tingginya itu dulu 4,3 meter. Ya berapa ya? Segitulah. Sekarang sampai 15 meter tingginya. Jadi ketika itu memang barang pernah dicuri, barang-barang berharga dalam Ka'bah itu. Kenapa? Karena mudah masuk dari atas, tinggal naik langsung bisa. Makanya kaum Quraisy itu membangun atap satunya untuk menjaga agar barang-barang yang mereka simpan dalam Ka'bah itu tidak dicuri. Singkat cerita, bahwa Ka'bah yang dibangun oleh kufar Quraisy itu adalah tidak di atas fondasi Nabi Ibrahim AS. Kenapa? Karena memang harta atau biaya yang mereka gunakan untuk bangun Ka'bah pun tidak cukup. Nah, ketika itu mereka memberikan batas yang di bagian Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Oleh karena itu, kalau orang sholat di situ itu sama dengan dia sholat di dalam Ka'bah. Kalau orang tahu masuk ke situ juga sah. Jadi kalau tahu itu harus di luar hijr itu. Kenapa? Karena itu masih bagian dari Ka'bah. Makanya ketika sholat fardu atau kemudian ditutup itu bagian itu. Kenapa? Kalau orang sholat dalam Ka'bah itu nggak sah. Kenapa? Di depan imam, di dalam Ka'bah.
Makanya kita sebutkan bahwa kalau di salat fardu itu bagian hijr Ismail ditutup, nggak ada yang bosan di situ. Kenapa? Karena emang itu di salat fardu, sehingga nggak boleh ada yang depan imam. Kalau dia itu kan berarti di dalam Ka'bah dianya, makanya ditutup. Ya, itu kisah singkat kenapa Ka'bah sekarang itu seperti itu. Dan perlu Bapak ketahui sekali, Bapak ketahui bahwa renovasi Ka'bah itu terjadi berapa kali. Pertama di zaman Quraisy, kemudian di tahun 64 Hijriah di zaman kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar punya anak namanya Asma binti Bakar, menikah dengan Zubair, punya anak Abdullah bin Zubair. Nah, ketika beliau menjadi khalifah yang menguasai saat itu beliau Yaman, Mesir, juga Hijaz dan sebagian Irak, beliau karena sering mendengar hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari bibinya gitu ya, adiknya Asma, bahwa Nabi pernah punya keinginan untuk membangun Ka'bah kembali sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim. Nah, ketika zaman kekhalifahan Abdullah bin Zubair, beliau mewujudkan itu. Beliau bongkar semua Ka'bah dari awal dan kembali dibangun seperti halnya zaman Nabi Ibrahim, dari full, tidak ada yang ini, nggak ada, full semuanya, ya. Dan dibuat 2 pintu, dan pintunya pun di dasar, ya, tidak meninggi di dasar. Pokoknya kembali seperti zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian karena memang saat itu terjadi konflik yang sangat luar biasa ya antara dinasti Bani Umayyah yang saat itu masih berpusat khilafahnya di Damaskus di Syam di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan saat itu tepatnya di tahun 72 Hijriah itu terjadi konflik yang sangat luar biasa, perang yang sangat dahsyat dari utusan khalifah dari Syam mengutus seorang panglima perang yang namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Ini seorang panglima yang sangat tegas dan bengis, kejam dengan lawan politiknya. Jadi ini antara Abdullah bin Zubair dengan kubu sebelah itu ada konflik, itu kaitan politik, ya. Akhirnya di tahun 72 Hijriah itu dari panglima yang namanya Al-Hajjaj Al-Saqafi ini menyerang Mekah, mengepung Mekah dan melemparkan menjadi batu-batu besar ke Mekah dan mengenai Ka'bah. Bahkan ada yang sampai terbakar. Jadi di tahun 72 itu Abdullah bin Zubair wafat dalam pertempuran itu di Masjidil Haram. Ya, ini kisah awal-awal sejarah tentang bagaimana terjadi konflik di antara kaum muslimin di awal-awal kekhilafahan di Bani Umayyah. Ya. Jadi singkat cerita bahwa ketika Abdullah bin Zubair wafat dalam pertemuan tersebut, maka Mekah dikuasai oleh Hajjaj bin Yusuf di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, di tahun ke-74 Hijriah, di 2 tahun setelah Makkah dikuasai oleh Damaskus oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, maka Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Ka'bah itu kembali dibangun seperti zaman Quraisy. Gimana itu? Dirobohkan lagi itu Ka'bah, dibangun kembali seperti zamannya Quraisy. Berarti hijrnya kembali dikeluarkan. Tadi kan udah masuk semua itu zaman Abdullah bin Zubair. Ketika di zaman Hajjaj bin Yusuf di tahun 74 Hijriah itu dihancurkan, dibangun kembali dengan ukuran seperti di zaman Quraisy. Pintunya jadi satu, hijrnya di luar begitu ya. Dan pintu agak diangkat tinggi ya, dan seterusnya sampai sekarang itulah bentuk Ka'bah yang dulu zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi Ka'bah yang kita lihat sekarang ini itu pondasinya bukan di atas pondasi Nabi Ibrahim, tapi ini
Ka'bah yang seperti di zaman Quraisy. Nah, di zaman Harun ar-Rasyid pernah beliau ingin kembali mengembalikan Ka'bah seperti zaman Nabi Ibrahim. Jadi ketika mungkin seperti zaman Abdullah bin Zubair dulu. Tapi beliau meminta fatwa kepada Imam Malik radhiyallahu taala bahwa beliau ingin mengembalikan Ka'bah seperti zaman seperti di atas fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Imam Malik mengatakan, demi Allah jangan kau lakukan itu. Nanti dikhawatirkan bahwa Ka'bah itu jadi mainan setiap raja yang berkuasa, sehingga hilanglah wibawa sang Ka'bah itu. Maka saat itu tidak lagi dirubah. Maka Ka'bah saat itu sampai sekarang ya begitu, ya, dengan bentuk yang kita lihat saat ini. Ada di terlewat saya sampaikan, ketika tadi kaum Quraisy sudah rampung membangun Ka'bah sesuai dengan bagian porsi masing-masing, sampailah mereka di bagian Hajar Aswad. Hajar Aswad ini, peletakan Hajar Aswad ini suatu yang bagi mereka hal yang luar biasa. Dan masing-masing kabilah itu merasa kamilah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Ternyata masing-masing kabilah itu tidak mau mengalah. Hampir saja terjadi perang di antara kabilah untuk memperebutkan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya ada seorang tokoh yang sudah sepuh namanya Abu Umayyah Al-Makhzumi memberikan atau menawarkan satu solusi. Beliau mengatakan bahwa jadikan orang pertama yang masuk melalui pintu Masjidil Haram sebagai penengah. Dia yang jadi penengah. Apa yang dia putuskan kita ikuti. Dan mereka sepakat karena ini yang ngomong ya tokoh sepuh, ya, tokoh Quraisy yang masya Allah sudah sepuh dan mereka dengar. Kemudian mereka pun menunggu siapa nih besoknya yang pertama kali masuk lewat pintu Masjidil Haram tersebut. Ternyata Allah menakdirkan memang yang pertama itu siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat melihat beliau, kaum Quraisy berkata, "Hadzal amin, radhina bihi." Inilah orang yang terpercaya. Kami setuju, kami sepakat dan keputusannya. Jemaah Allah. Jadi Rasulullah SAW ini sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, memang beliau sudah dikenal di kalangan Quraisy itu orang yang al-amin, yang terpercaya, yang baik akhlaknya, bahkan banyak dari mereka itu menitipkan amanah kepada beliau saking al-aminnya. Sehingga ketika beliau lihat masuk, hadzal amin, inilah sosok orang yang terpercaya dan kami ridho, kami sepakat dan keputusannya. Lalu Nabi SAW meminta sehelai kain kepada mereka dan dibentangkan, dan Nabi mengambil aswadnya menaruh di atas kain tersebut. Setelah itu Nabi mengatakan masing-masing kabilah atau tokoh masing-masing kabilah itu memegang bagian sudut kain itu. Dan 4 sudut itu dipegang, masing diangkat, dibawa ke dekat tempat peletakan Hajar Aswad. Setelah itu sampai dekat itu Nabi yang mengambil Hajar Aswad, ditaruh kembali di tempat semula. Dengan demikian semua kabilah itu merasa terhormat karena terlibat dalam pemasangan atau peletakan Hajar Aswad walaupun dengan hanya mengangkat. Dan ini keputusan yang Nabi tetapkan yang luar biasa, mendamaikan semua kabilah, sehingga sosok beliau ini menjadi solusi bagi semua, sehingga yang awalnya hampir terjadi perang di antara mereka akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena sosok Rasulullah SAW yang mampu membuat satu kebijakan dan keputusan yang diridhoi atau diterima oleh semua kalangan Quraisy. Dan ini suatu sikap yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada yang merasa direndahkan di kalangan kabilah satupun. Ini secara global tentang renovasi Ka'bah di zaman Quraisy. Berapa faedah yang bisa kita petik dari
kisah ini, kisah pertama tentang kisah pernikahan Khadijah dan Nabi dan Khadijah radhiyallahu anha, bahwa seseorang itu hendaknya berusaha untuk menjadi orang yang terbaik akhlaknya. Dan ketika mencari pasang hidup pun lihat yang paling baik akhlaknya, yang paling baik agamanya, ya. Dan saat itu Nabi SAW, ketertarikan beliau atau Khadijah tertarik dengan Nabi bukan karena hartanya, tapi karena sikap akhlak beliau yang luar biasa, sehingga sang wanita yang saudara kaya ini, yang selama ini menolak banyak laki-laki kaya yang melamar beliau, tapi beliau tidak mau. Ternyata memang Allah telah pilihkan untuk Khadijah seorang sosok laki-laki yang cocok dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang kedua, secara hukum tidak mengapa ya pihak perempuan menawarkan diri kepada pihak laki-laki, walaupun pada akhirnya laki-laki itu yang akan melamar. Tapi itu memulai dari laki nggak masalah. Kan kadang ada yang mengatakan gimana masa pihak perempuan datang, enggak masalah. Secara hukum sah-sah saja, ya. Seperti dulu nanti kita bahas ya Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menawarkan putrinya untuk Nabi sallallahu, menawarkan. Jadi tidak selalu laki-laki yang mencari. Kalau misalnya seorang bapak punya anak perempuan, ada nggak seorang pemuda yang agamanya bagus, ya sepertinya ini cocok buat putri saya, sampaikan saja. Nggak usah nunggu dari sebelahnya datang ke rumah, ya, karena ini bagian dari tanggung jawab orang tua bagaimana mencarikan pasangan hidup untuk anaknya yang terbaik. Dan ini adalah faidah yang mereka petik, bahwa sang Khadijah ketika melihat sang Nabi SAW ini memiliki sikap yang luar biasa, amanahnya, ya, tutur katanya dan seterusnya, sampai itu yang melihat sesuatu yang ketika dijadikan maisar luar biasa, beliau tertarik untuk menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faedah di kisah pembangunan Ka'bah ini adalah, atau referensi Ka'bah, yang pertama kita bisa ambil satu pelajaran bahwa kaum kufar Quraisy, walaupun mereka orang musyrikin, mereka percaya sama Allah, cuma masalah mereka mempersekutukan Allah, nyembah Allah juga nyembah berhala. Walaupun mereka begitu, tapi sisi pengagungan terhadap Baitullah itu masih luar biasa, ya. Yang akhirnya mereka ketika merenovasinya, mereka sepakat untuk tidak menjadikan harta-harta yang haram untuk membangunnya. Semuanya harus harta dari yang halal, tidak boleh dari harta yang haram, ya. Saya sayangkan, ya, karena ada kaum muslimin yang nggak peduli, bahkan berdalih apa-apa nanti korupsi kita bangun masjid, nah gitu, ya. Gimana uang korupsi bangun masjid? Allah tayyib la yakul tayyib, Allah maha baik, nggak nerima yang kecuali yang baik-baik, ya. Nanti sedekah, jadi nyolong dulu baru nanti hasil nyolongnya sedekah. Gimana ceritanya itu? Ya itu nggak ada ta'zimnya terhadap ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat baik harus cara yang baik, ya. Ini bukan berarti kita membenarkan kesyirikan, enggak. Emang orang musyrikin ya musyrik, tapi poinnya bahwa mereka walaupun kondisi musyrik, tapi sisi pengagungan harta itu masih luar biasa, sehingga mereka mengambil harta yang halal saja untuk membangun Ka'bah. Dan sebagai penutup, bahwa untuk kita ketahui bahwa Ka'bah yang ada sekarang itu tidak persis seperti Ka'bah yang dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Disampaikan bahwa ketika di masa Quraisy, renovasi Ka'bah itu terjadi karena Ka'bah mengalami kehancuran disebabkan banjir yang besar, sehingga mereka membangun harta yang mereka miliki tidak cukup untuk membangun Ka'bah seperti sedia kala. Akhirnya mereka membatasi sampai 13 meter dan memberikan batas di luarnya sebagai Ismail untuk menunjukkan bahwa itu bagian dari Ka'bah. Jadi kalau kita lihat Ka'bah sekarang ini, saya sempat cek beberapa ukurannya, ya, kalau nggak pas sebagai informasi saja, bahwa
panjang sisi yang arah pintu ya, panjang dari Hajar Aswad ke samping kanannya itu 13 meter, 13,10 meter ya. Juga sama yang bagian belakang dari Hajar Ismail, dari Rukun Yamani ke bagian sisinya itu juga sama. Nah, bagian Hajar Aswad dengan Rukun Yamani itu 12,8 meter ya, jadi panjang lebarnya lebih pendek ya, 12,8 meter, dan tingginya 13 meter ya, tingginya 13 meter. Ada yang mengatakan 15 meter, tapi ada yang 3 intinya tingginya Ka'bah itu tidak seperti tingginya zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim tingginya hanya 4,5 meter, 4 sampai 5 ya begitu. Jadi walaupun ini ukuran tinggi, lebar ataupun panjang itu tidak ada hadis yang yang menyebutkan secara detail, tapi ini berdasarkan pondasi yang ada, para ulama memperkirakan demikian ya ukurannya di zaman Nabi Ibrahim ya. Panjangnya 16 meter, lebarnya 10 meter, tingginya 4,5 meter ya. Demikian jemaah sekalian sekilas tentang dua peristiwa penting yang terjadi sebelum Nabi SAW diangkat jadi Rasul. Insyaallah setelah bagian ini nanti akan masuk ke fase awal Nabi SAW di usia beliau 40 tahun. Itu awal-awal beliau mulai diangkat menjadi Nabi, dan di sana ada banyak hal yang nanti insyaallah kita pelajari. Intinya ini pra kenabian kita selesaikan sampai poin ini ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan baru ya. Kalau kita ingin simpulkan globalnya, masa hidup Nabi itu dibagi menjadi 3 fase. Fase sebelum kenabian, terus dari beliau lahir sampai usia 40 tahun, dan dengan berakhirnya kisah renovasi Ka'bah, kita anggap ini bagian pranubuwah sudah selesai. Kemudian fase kedua itu fase setelah beliau dianggap menjadi Nabi dan Rasul, itu 40 tahun sampai beliau wafat. Ini kalau kita bagi global ya, pranubuwah setelah nubuwah berarti 40 tahun sebelum nubuwah, sisanya berapa berarti 23 tahun setelah diangkat di Nabi. 23 tahun ini dibagi 2, ada fase Mekah, ada fase Madinah ya. Di Mekah Nabi itu selama 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Ini ringkasan global fase Mekah dan Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam. Nah, di 23 tahun ini nanti kita akan bahas seperti apa dakwah beliau dari awal di Mekah sampai harus beliau hijrah. Bagaimana setelah hijrah, nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam demikian. Barangkali ada yang bertanya atau cukup? Mangga Pak, mungkin satu saja. Kiblat itu kan bisa dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Mekah. Nah, itu kapan itu, apa setelah hijrah Nabi ke Madinah, artinya 40 tahun atau 3 tahun, maka itu terjadinya kapan? Apakah dirinya memang ke Masjidil Aqsa terus? iya.